Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detri, PS Agribisnis Pangan semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ekonomi sumber daya pertanian, yaitu topiknya tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Nah, jadi langsung saja barang publik itu merupakan secara umum biasa dipahami sebagai suatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jadi itu penjelasan mengenai barang publik. Nah, apa sih contoh barang publik? Nah, di sini contoh barang publik saya mengambil ada 3, yaitu sinar matahari, pemandangan alam, dan pasar lokal. Nah, kenapa sih sinar matahari termasuk dari tergolong barang publik? Karena sinar matahari merupakan barang publik yang murni secara alam tanpa buatan gitu. Setiap manusia atau makhluk hidup lainnya bebas untuk menggunakannya, bebas untuk menikmatinya tanpa mengeluarkan biaya. Terus penggunaan sinar matahari tidak bisa dibatasi, tergantung pihak yang menggunakannya serta memanfaatkannya untuk kehidupan dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi sangat besar sekali kenapa sinar matahari tersebut merupakan barang publik, karena bisa digunakan oleh siapapun tanpa ada batasan. Selanjutnya, pemandangan alam. Pemandangan alam merupakan salah satu contoh barang publik. Siapa saja yang bisa menikmati itu semua, yaitu setiap orang yang ingin menikmatinya. Jadi banyak pemandangan yang ada di lapangan, contohnya dari keindahan perkebunan, ladang, sawah, gunung, pantai, dan masih banyak lagi pemandangan alam yang indah bisa dinikmati kapan saja. Kegiatan pemandangan ini merupakan salah satu kebutuhan manusia buat rekreasi, buat ketenangan jiwa. Nah, itu tuh semua hal tersebut bisa dinikmati kapan saja asal manusia itu sendiri bisa merawatnya. Jadi maksud di sini siapa saja yang bisa merawat pemandangan alam itu dengan baik, maka dia akan bisa menikmatinya juga gitu. Selanjutnya, pasar lokal. Jadi pasar lokal juga merupakan barang publik yang harus dibangun dan dikelola. Pasar lokal merupakan fasilitas publik yang bisa dijumpai di mana-mana. Nah, jadi pasar lokal bisa dijumpai kapan saja karena tidak ada larangan untuk keluar masuk pasar. Siapa saja bebas menggunakannya tanpa ada batasan untuk menggunakannya. Maka dari itu disebut sebagai barang publik. Nah, ketika kita menggunakannya di tempat yang sama, orang lain juga bisa menikmatinya karena setiap tempat bisa dijumpai pasar lokal. Terus kita bisa melakukan kegiatan maupun menjual, maupun kegiatan membeli. Jadi bebas gitu. Makanya termasuk dari barang publik. Itu dari barang publik. Selanjutnya, eksternalitas. Jadi pengertian eksternalitas menurut Guritno Manquesoebroto, yang dimaksud dengan eksternalitas apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi apapun juga, sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi. Nah, jadi di sini contoh eksternalitas. Saya mengambil salah satu contoh di industri pengolahan karet PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Uai Berulu. Nah, di sini eksternalitas nampak negatifnya, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan berupa limbah dan bau yang tidak sedap, kerusakan infrastruktur jalan, serta kesehatan masyarakat yang semakin menurun akibat tercemarnya lingkungan di sekitar pabrik gitu. Limbahnya itu terdiri dari cairan limbah gas, limbah cair yang sangat meresahkan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, yang tidak langsung itu mempengaruhi ekonomi yang dialihkan kegiatan produksi seperti kesehatan dan lain sebagainya. Jadi di sini apa sih solusi yang harus dilakukan oleh PT tersebut? Nah, PT tersebut melakukan tindakan untuk menanggulangi eksternalitas, yaitu limbah dilakukan dengan cara membuat kolam instalasi penyaringan air limbah yang fungsinya menyaring limbah yang terdiri 2 unit kolam yang itu limbah itu dibuat
dibuat taman dari hasil olahan tersebut dan dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Jadi sangat bermanfaat sekali ketika adanya limbah lalu dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu dari solusi eksternalitas. Selanjutnya saya mengambil fungsi alih fungsi lahan. Nah, eksternalitas negatif dari alih fungsi lahan yaitu akibat pembangunan kawasan pemukiman yang semakin berkurangnya lahan pertanian. Jadi meminimalisir dari eksternalitas negatif tersebut yaitu ada beberapa kebijakan yang dilakukan, yaitu dengan cara peraturan zonasi yang harus dilakukan di setiap wilayah. Hal itu untuk mencegah adanya pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan meminimalkan terjadinya alih fungsi lahan. Itu dari eksternalitas alih fungsi lahan. Selanjutnya ada limbah cair industri kecil menengah. Nah, jadi di sini eksternalitas negatifnya yaitu membuang limbah cairan tapioka ke sungai. Nah, ini menimbulkan bau tidak sedap, terus bertumbuhnya nyamuk yang meningkatkan gangguan kesehatan seperti mual, pusing, gatal-gatal bagi masyarakat sekitar yang tinggal di pinggiran sungai gitu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh industri ini? Jadi mereka menanggulangi eksternalitas negatif tersebut dengan cara pengrajin tapioka mengurangi dampak limbah yang dikeluarkan dari proses produksi tapioka, salah satunya dengan pembuatan instalasi pengolahan air limbah dengan teknik biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jadi ketika ada limbah dari industri menengah mengenai pengrajin tapioka ini, mereka memanfaatkannya untuk menjadi biogas. Itu dari contoh-contoh eksternalitas yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya mengenai hak kepemilikan. Nah, di sini hak kepemilikan itu merupakan hubungan antara manusia dengan harta yang telah ditetapkan, di mana manusia memiliki kemampuan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Nah, hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Terus, nih, mengenai eksternalitas hak kepemilikan. Menurut Gibb dan Bromley tahun 1989 tentang kepemilikan terhadap sumber daya alam, itu terdiri dari 3, yaitu state property, private property, dan common property. Nah, yang dimaksudnya di sini yaitu state property merupakan klaim pemiliknya berada di tangan pemerintah. Langsung saja ya ke contohnya. Jadi, contoh hak kepemilikan terhadap sumber daya alam. Nah, di sini contoh state property. Contohnya yaitu berhak untuk mencari ikan di laut. Jadi setiap masyarakat itu dibebaskan buat mencari ikan kapan saja, di mana saja dibebaskan, selagi itu masih wilayah negara kita yang dibatasi, wilayah tersebut dibatasi oleh pemerintah sesuai dengan aturan negara gitu. Nah, ini dimanfaatkan termasuk barang publik, namun kepemilikannya itu berada di tangan pemerintah. Jadi, pemerintah yang mengendalikan tersebut. Jika masyarakat atau nelayan berlebihan menangkap ikan dengan cara ilegal, maka pemerintah akan melakukan tindakan, yaitu makanya disebut dengan berada di tangan pemerintah, karena yang dilakukan oleh masyarakat untuk menangkap ikan itu atas dasar pengawasan pemerintah yang dikendalikan oleh pemerintah. Makanya disebut dengan state property. Selanjutnya contohnya yaitu contoh private property. Nah, di sini saya mengambil contoh klaim kepemilikan berada pada individu yang dimaksud dengan private property. Contohnya kepemilikan tanah nih, setiap orang dibebaskan untuk memiliki hak mempunyai tanah karena merupakan aset. Jadi kadang dibuat untuk buat salah satu sebagian harta. Jadi kepemilikan tanah ini merupakan aset atau harta yang dikuasai oleh individu tersebut. Jadi kepemilikannya itu secara pribadi. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk memiliki tanah karena bebas harta masing-masing gitu, karena milik individu. Nah, syaratnya sendiri yang dimiliki individu tersebut
tanah tersebut harus lengkap, harus jelas dari surat menyuratnya, kepemilikan yang jelas gitu. Itu yang dimaksud dengan private property. Itu contohnya. Yang selanjutnya saya mengambil contoh dari common property. Nah, ini common property individu dan kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola bersama. Jadi, kepemilikan itu atas dasar dikelola secara bersama. Nah, contohnya hak atas lingkungan yang bersih. Jadi, setiap masyarakat atau warga maupun dalam kegiatan kebersamaan itu mereka mempunyai hak untuk lingkungan yang bersih. Setiap orang tuh pasti mempunyai hak yang berkeinginan untuk hidup sehat. Jadi hal tersebut pasti dikelola secara bersama. Tidak mungkin suatu individu seseorang untuk melakukan kebersihan, pasti dikelola secara bersama karena setiap orang bisa menggunakannya, itu kan. Nah, makanya jadi hal di sini biasanya di masyarakat seperti tempat saya banyak sekali orang yang membuang sampah, melakukan pencemaran lingkungan, membuang sampah itu ke sungai. Jadi padahal sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mencari ikan dan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari gitu. Seharusnya kan hal tersebut tidak bisa dilakukan gitu karena membuat sungai tersebut tercemar gitu. Nah, setiap masyarakat itu memiliki hak atas dasar lingkungan yang bersih dan dikelola secara bersama. Makanya itu disebut dengan common property. Itu tentang hak kepemilikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.